Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Anda semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat, luar biasa, sukses, dan tentunya penuh manfaat dan barokah untuk semuanya. Dan saya yakin bahwa usaha-usaha Anda, bisnis Anda, profesi Anda, karir Anda akan semakin meningkat dengan meningkatnya etos kerja, keterampilan, skill Anda dikembangkan, dan jangan lupa pendekatan kepada yang di atas. Karena unsur dunia, bumi dan langit sebagai ikhtiar yang sangat kuat luar biasa. Baik, sahabat NLP Smart Indonesia, sahabat Cuat Consulting, dan Anda masih bersama dengan saya Yan Subianto. Kita hari ini, pagi ini, kita akan membahas sedikit tentang 5M. What is the meaning 5M? Waduh, apa nih kira-kira 5M? Ini di kaos saya ada tulisan 5M, masih menggunakan huruf Jawa dari mulai moco, mikir, mulang, melaku, mulang, meligi. Ada 5 yang ingin saya jelaskan pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama belajar, sharing tentang kehidupan, apa sih perubahan yang bisa dilakukan dengan konsep 5M. Baik, yang pertama, pada tahun 1999, kira-kira pada tanggal 20 Oktober, pada waktu itu saya masih menjadi seorang ketua senat. Dan saat itu memang sudah cukup sering diminta untuk organisasi lain menjadi pembicara, menjadi trainer gitu. Dan saya ternyata ketika kita datang, ternyata banyak hal yang bisa disolusikan. Dan saya merumuskan kehidupan ini ternyata memiliki etape-etape atau memiliki tahapan-tahapan. Yang saat itu ketika dilalui, tahapan itu bisa dilalui dengan baik, maka akan menjadi orang yang memang luar biasa. Tahapan yang pertama, seperti halnya yang ketika disampaikan wahyu Al-Quranul Karim kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Yang pertama adalah Iqra, suruh membaca. Membaca dalam konteks yang pertama ini bukan hanya sekedar membaca, tetapi belajar dengan sangat luas sekali. Karena proses learning dengan membaca ternyata tidak hanya membaca, tapi sangat luar biasa banyaknya. M yang pertama adalah moco. Dalam bahasa Jawa itu moco, di bahasa Indonesia akan membaca. Artinya belajar, bukan sekedar membaca saja. Belajar banyak sekali dari kehidupan. Kehidupan bagaimana ketika kita belajar tentang kehidupan keseharian, tanda-tanda alam, buku, televisi, majalah, ikut pelatihan, ikut kursus-kursus, pelatihan dimanapun, webinar, online atau dimanapun. Karena dengan moco, dengan belajar akan meningkatkan pengetahuan. Knowledge kita akan bertambah terus. Dan 3 hal yang paling pokok dalam belajar adalah bahwa kita akan memperoleh peningkatan knowledge, akan memperoleh peningkatan skill, keahlian karena kita melakukan terus-menerus, dan kita akan juga mendekatkan sisi atau terjadi perubahan mental attitude kita. Artinya belajar itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah perubahan attitude ke arah yang lebih baik. Penambahan pengetahuan, wawasan sehingga kita semakin menyadari atas apa saja yang menjadi koridor-koridor kemampuan-kemampuan sumber daya kita dikembangkan untuk mendekatkan diri kita kepada sebuah ikhtiar-ikhtiar tujuan dunia dan kepada ikhtiar-ikhtiar tujuan akhirat, yang artinya pengetahuan kita menjadi pondasi dasar dalam tindakan keimanan kita. Yang berikutnya adalah skill, keahlian. Kenapa kok memerlukan skill dalam kehidupan? Kalau di bahasa Jawa, sikil artinya kaki, ya. Sikil ini kaki. Yang kita pakai sepatu, pakai sandal itu namanya sikil. Fungsi atau manfaatnya untuk berjalan. Kita bisa berjalan karena kita punya sikil. Skill adalah keahlian. Keahlian ini modal untuk menjalankan sesuatu karena kita sudah bisa melakukannya. Artinya apa? Ada skill yang kita melakukannya. Kalau kita bisa melakukan tapi tanpa skill, sama dengan ketika kita diberikan suatu pekerjaan tetapi kita bukan ahlinya atau kita tidak biasa di situ, maka kita tidak akan mampu. Misalnya, saya seorang trainer. Lalu saya diminta menerbangkan sebuah pesawat terbang yang saya tidak pernah belajar sebelumnya. Karena tidak ada skill, saya pasti tidak bisa bagaimana menerbangkannya. Walaupun ada buku manual sekalipun, saya bisa mengikuti buku manual sekalipun, tidak akan semahir bagaimana seorang pilot ketika menerbangkan.
Anda yang jago sekali dalam bidang bisnis makanan kuliner, untuk memperbaiki sepeda motor tentu Anda juga tidak bisa. Anda yang mahir dalam perbaikan sepeda motor, kalau Anda disuruh bikin pizza dengan rasa Italia yang sangat luar biasa, Anda juga tidak bisa. Karena skill manusia berbeda-beda di antara masing-masing yang lainnya. Baik. Membaca, moco, reading adalah proses learning, belajar. Sehingga kehidupan kita harus selalu dalam melakukan proses belajar yang tanpa henti. Belajar, 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 dan terus-menerus belajar. Belajarlah sampai negeri-negeri yang lain. Belajarlah sampai ujung dunia. Dan belajarlah sampai ujung dunia artinya Anda belajar sampai dengan nanti ketika Anda akan meninggalkan dunia ini. Karena Anda akan pindah ke dunia yang berikutnya, saat itulah Anda berhenti belajar. Karena belajar akan terus-menerus dilakukan. Dari masa sangat bayi, masih kecil, balita, terus sampai dengan dewasa, belajar tidak pernah berhenti. Karena belajar memang suatu keniscayaan. Moco. Setelah belajar, apa yang harus dilakukan, teman-teman? Apa yang harus dilakukan, saudara-saudaraku? Setelah belajar, M yang kedua. Apa M yang kedua? M yang kedua adalah mikir, thinking. Setelah kita mempelajari banyak hal, kita harus menimbang-nimbang dengan mata hati, core of the memory. Beberapa waktu lalu saya bicara tentang memori, ada core of the memory berupa mata hati, hati nurani, atau apapun nyebutnya, atau zero mind kita sering menyebutnya kalau di dunia ESQ misalnya. Setelah semuanya berjalan, pembelajaran berjalan, kita belajar dari manapun, kita tinggal melakukan, kita tinggal menggunakan ilmunya. Ada proses mikir, ini kalau saya lakukan, kalau pelajaran ini saya praktekkan, kalau ini saya terapkan, hasilnya baik atau tidak. Baik menurut kita atau baik menurut hukum agama, baik menurut Indonesia secara undang-undang, artinya ada ekologi yang tepat. Apakah ini sesuai dengan ekologi atau tidak? Sehingga ketika kita memikirkan, berpikir, konsep thinking ini, kita juga memikirkan apa yang terjadi di alam sekitar kita. Kalau kita memiliki banyak sekali materi tambahan pengetahuan, tetapi kalau itu tidak membuat perubahan, karena kita tidak pernah memikirkan, maka itu bukan proses belajar. Belajar harus ada proses berpikir untuk setelahnya. Setelah kita berpikir dengan sangat baik, berpikir terus dicerna satu persatu, dicerna satu-satu, dicerna, sampai akhirnya kita mau melakukan, mempraktekkan, atau mau melakukan realisasi dari apa yang ada dalam thinking kita. Baru kita akan melangkah. Yes, kalau sudah yakin dan mantap, lakukan. Do it. Take action. Apa yang dilakukan? Apa yang tadi dipelajari, apa yang sudah dipikirkan dengan masak-masak, lakukan kalau itu yang bermanfaat, dampak kebaikan. Peningkatan kita secara dunia, peningkatan kita secara akhirat, maka do it. Lakukan. Kenapa? Sudah melalui proses belajar dan berpikir, tinggal yang ketiga adalah lakukan. Melakukan ini merupakan sebuah proses. Kenapa? Kalau ilmu cuma ada di sini, maka hanya sebatas penambahan pengetahuan saja. Skill hanya pernah dilakukan, skill itu pernah diasah, tetapi nggak pernah dipraktekkan lagi, maka tidak akan pernah ada output. Anda jagoan bikin yang namanya iga bakar misalnya. Ketika Anda jagoan bikin iga bakar tapi nggak pernah dipraktekkan, nggak pernah dilakukan lagi, hanya pengetahuan saja, pernah dipraktekkan masa lalu tapi nggak pernah bikin lagi, orang tidak akan pernah mengakui kalau Anda bisa melakukan atau masak iga bakar. Sehingga do it, melakukan ini salah satu pembuktian kalau Anda sudah belajar dan sudah berpikir dengan cermat. Lakukan, do it. Itu yang ketiga. Anda melakukan, Anda mendapatkan sebuah benefit, keuntungan, mendapatkan manfaat yang baik luar biasa. Apakah Anda cukup di sini? Tidak. Kenapa? Karena Anda harus melakukan M yang keempat, yaitu mulang. Tablik, sampaikan. Suatu kebaikan, sampaikan kepada orang lain. Kebaikan apapun, sampaikan kepada orang lain. Sehingga kebaikan akan berbuah, sebuah kebaikan-kebaikan menjadi multi-level kebaikan. Manfaat akan berbuah menjadi multi-level manfaat. Peningkatan kehidupan seseorang akan terus meningkat dengan multi-level peningkatan kehidupan. Kalau Anda bisa berkarir dengan bagus, Anda belum sukses kalau Anda bisa membuat anak buah Anda juga berkarir dengan bagus. Kalau saat ini Anda memiliki usaha yang besar, tapi anak buah Anda hanya menjadi karyawan terus, tidak pernah memiliki usaha seperti Anda, berarti kesuksesan Anda perlu dipertanyakan. Berarti Anda tidak melakukan mulang atau tidak melakukan pengajaran, pendidikan, pembinaan kepada mereka. Lakukan kepada mereka pembinaan. Kenapa? Karena itu adalah konsep mulang yang keempat. Anda memiliki manfaat apapun yang bagus, memiliki sesuatu ilmu yang memang digunakan itu sangat bagus, langsung gunakan. Kenapa perlu digunakan? Karena itu adalah proses mulang. M yang keempat, teaching. Sampaikan walau satu
ayat. Karena kemanfaatan dari sebuah ayat bisa jadi membawa dampak kebaikan untuk Anda. Ketika kita melakukan mulang, ketika teaching, mengajarkan, training, dan lain-lain, ngisi seminar atau apapun, ada satu hal perlu yang dikunci oleh Anda sebagai pondasi paling dasar, presupposition yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa ketika saya mengajar, orang ini mendapat kebaikan, saya yakin kalau Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan ini juga kepada kita. Artinya kita bisa memiliki multi level kebaikan, multi level amal jariah dengan kita mengajarkan, atau dengan kata lain kita dengan mulang, atau kita menjadi trainer atau apapun. Itu yang luar biasa. Oke. Masih ada yang terakhir. Ketika kita sudah berhasil, kita sudah mengajarkan, ada satu hal yang menjadi penting sekali, yaitu konsistensi. Konsistensi ini harus merekat kuat, sehingga orang harus memiliki hal yang paling kuat. Karena konsistensi inilah yang membuat orang menjadi tetap berdiri, bisa stabil dengan kehidupannya, sukses yang terus-menerus, berhasil yang tidak pernah luruh. Kenapa? Karena bisa melakukan konsisten dan persisten. Meligi, M yang kelima. Meligi adalah proses bahwa kita selalu komitmen, konsisten, persisten dengan apa yang sudah kita canangkan. Kalau kita mau mencapai sebuah target, mau mencapai sebuah cita-cita, mau mencapai sebuah goal, satu hal yang paling kuat yang harus dilakukan adalah persisten dengan tujuan kita. Terus menerus berjuang. Kalau ada hambatan, ada tantangan, lawan. Kenapa? Karena kita harus sukses dengan sangat sukses, sesukses-suksesnya. Kalau kita sudah melakukan 5M dengan baik, saya yakin kehidupan kita akan banyak perubahan. Kehidupan kita akan banyak sekali terjadi perubahan-perubahan luar biasa. Kenapa? Karena M yang pertama sampai M yang kelima, tahapan yang memang akan menjadikan kita punya leverage yang lebih tinggi. Bahwa suatu saat standar ilmu seorang manusia, derajatnya seorang manusia salah satunya dengan ilmu yang diaplikasikannya dan yang dibagikannya. Sehingga tahapan 5M ini dari proses kita belajar sampai kita membagikan diri ilmu kepada orang lain, sampai dengan kita persisten dan konsisten dengan apa yang sudah kita pelajari. Ingat 5M, moco, mikir, melaku, mulang, meligi. 5M salah satu pondasi dalam kehidupan kita, secara universal bisa dilakukan oleh siapa saja dan sangat ekologis untuk kehidupan kita. Sampai ketemu di video-video inspirasi yang berikutnya, masih bersama saya Ian Subianto. Anda masih bisa sharing, bisa berhubungan dengan saya, bersilaturahim langsung dengan nomor handphone saya, baik WhatsApp ataupun call ataupun SMS atau apapun di 0812 261 0050. Dan Anda bisa membuka website kami di nlpsi.co.id atau iansubianto.com. Akan selalu ketemu dengan channel kita. Jangan lupa like and follow, subscribe untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi hidup selalu dari Ian Subianto. 5M untuk Anda. Sukses untuk Anda, manfaat dan barokah untuk hidup kita semuanya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.